Nah, sekarang batang yang masih fail itu adalah bracing. Kalau kita cek di sini, dia bilang terlalu besar nih. Ini slender ya. Ini KL per R-nya tuh di atas 200 ya. Nah, kita kembali ke sini, ke modeling ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Ini seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa batang itu memiliki keterbatasan nilai KL per R-nya itu ya. KL per R-nya itu harus kurang dari 200. Ya. Di mana K-nya ini, misalnya ini adalah ini ya, ini adalah bracing ya. Ini akan kita cek nih KL per R-nya itu seberapa ya. Ini ya. Ini panjangnya berapa? Kita cek panjangnya ya. Dari sini sampai sini adalah 7.616 mili ya. Ini K-nya, L-nya adalah mungkin dalam senti ya. 761,6, K-nya 1 karena dia pin-pin ya. Pin-pin K-nya 1 ya. Nah, kemudian ini K L per R itu sama dengan 200. Kita cek ya. Berarti 1 kali L-nya 761,6 dikali R sama dengan 200. Nah, kita bisa cari R-nya, teman-teman ya. Berarti kita harus cari R yang lebih besar daripada ini. Daripada yang angle double 80 itu ya. Di sini berarti R yang dibutuhkan adalah 17 berarti R yang dibutuhkan adalah ini ya. 761,6 dibagi 200 ya, itu adalah 200 ya. Kita hitung ya. 3,808. Berapa? 3,808. 3,808 ya. Nah, nanti kalian cari profil ya, profil di tabel ya, tabel. Di sini ada channel, ada WF, ada apa di sini ya, cari. Yang jari-jari girasinya ya, I girasi nih, di titik ada yang sini, tulisannya IX itu kan. Ada juga yang sebutnya R di sini. Cari profil yang jari-jari arah sumbu lemahnya ya. Sumbu lemahnya itu lebih besar dari ini sedikit. Ya. Nah, jari-jari girasi ini kan ada dua ya, teman-teman ya. Ada ke arah jari-jari girasi ini ya. Jari-jari girasi ini rumusnya adalah inersia dibagi dengan luasnya dibagi oleh, kemudian diakarkan ya. Kalau yang kuat berarti seperti ini inersianya, kalau yang lemah berarti inersianya kan seperti ini kan. Dan tekuk itu selalu ke arah yang sumbunya paling lemah ya. Nekuknya pasti ke dalam ini ya. Pasti ke dalam. Jadi cari batang yang inersianya itu kurang lebih besar dari yang ini ya. Ini misalnya ketemulah ternyata kalau pakai ini nggak bisa, harusnya pakai UNP 100 kali 65 itu kayaknya masih bisa. Akhirnya kalian ganti nih, jadi pakai UNP ya 100 kali 65 kali sekian ya. Kalau dimasukkan seperti ini ya, ini pasti nggak akan fail ya, nggak akan fail itu ya. Itu adalah cara satu. Jadi ini bisa diganti ya, diganti dengan apa, profil yang R-nya itu ya di atas tadi tuh 3,8 sekian kan, diganti profilnya ya. Nah, yang kedua ya, teknik yang kedua adalah lihat rumusnya di sini ya. K L per R ya itu minimal 200 ya. Tadi yang kita perbesar adalah R-nya ya. Betul nggak? Ya. Yang kita perbesar adalah R-nya. Ya, ada cara nih, ada dua cara. Yang pertama kita perbesar R-nya, sumbu lemah. Yang kedua adalah kita perkecil L-nya. Ya, gitu. Kalau kita perkecil L-nya ya, ini
Ini caranya seperti ini ya. Caranya adalah, oke, misalnya kita jadikan ini ya, seperti ini. Oke. Kalau seperti ini gimana? Apakah profilnya itu eh, apa? Apakah ini profilnya ini cukup kuat? Kita cek ya, teman-teman ya. Kita tahu bahwa tekuk itu selalu ke arah yang momen inersianya paling kecil ya, R-nya paling kecil ya. Kalau ini dipasang, kalau katakanlah di sini dipasangnya ini UNP ya, UNP ataupun apalah, apapun lah yang kecil gini kan. Ini ya. Kemudian kita kasih ini, kita kasih apa? Kita kasih batang di sini ya. Pasang di sini. Maka L-nya akan terpecah jadi L1 dan L2. Katakanlah di tengah-tengah ya. Yang tadinya 7,6 berarti jadi 3,8 ya mungkin ya. Berarti di sini 3,8, di sini 3,8. Oke, berarti di sini perhitungannya adalah K kali L1 dibagi R, R-nya yang masih tetap ya, yang masih apa? Yang masih profil gini ya. Oke. L-nya ini jadi 3,8. Tentu ini akan langsung berubah drastis ya, teman-teman ya. Ini karena L-nya lebih kecil ya. Yang kedua juga di sini nih, ini KL2 per R. R-nya tetap sama, L-nya lebih kecil, tentu ini akan berkurang drastis ya, gitu. Tapi yang harus kita ingat bahwa ketika kita kasih sokongan dari sini ya, di sini ya. Yang ke arah sana nih, yang ke arah sana, yang ke arah dalam ya. Ke arah dalam ini tidak tertahan. Teman-teman ya. Oke, misalnya di sini kalau yang setelah diperkuat dikasih bracing ini ya, dikasih sokongan dari sini, kemudian lengkungannya jadi gini kan. Jadi gini ya, yang biru ya. Oke. Tapi ke arah sana, ke arah dalam itu masih tetap lemah ya. Nanti kita akan cek nih ya. Kalau misalnya ke arah dalam ini ternyata R-nya itu masih tetap lebih lemah dari ini, maka dia akan tekuk ke dalam ya, tetap aja gagal teman-teman ya. Gitu karena L-nya masih L yang asli kan, yang L1 kan. Nah, jadi sebenarnya menggunakan ini itu tidak terlalu efektif ya, teman-teman ya, karena masih ada titik lemah ke sana ya. Tekuknya ke sana. Nah, bagaimana cara mengakalinya ya? Biasanya kita akan bagi ini nih. Ini ya. Seperti ini, teman-teman, bracingnya nih. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi nanti di sini kita akan berikan satu batang, katakanlah WF 150 atau 150. Kemudian kita pin, kemudian kita kasih bracing di sini. Kalau batang ini nih, kalau batang yang seperti ini, ya, L ke arah kuat dan L ke arah lemah ini sama, teman-teman ya, gitu. Ke arah kuat dan ke arah lemah itu sama. Dan biasanya, ya, nanti kita cek nih, KL per R, R-nya sembuh kuat, satu lagi KL per R sembuh lemah, ya. Apakah ini semuanya kurang dari 200, ya? Kalau kurang 200 berarti aman, gitu teman-teman ya. Itu kira-kira. Ya. Nah, sekarang saya akan coba ya, kita akan coba untuk untuk merevisi ya. Katakanlah ini gagal, kita tidak ingin seperti ini, ya. Kita akan coba revisi ya.